Dan seperti yang kemarin Mbak Juwita, kali ini tuh pakai dasarnya dasar putih. Itu pemandangannya menurut Mas Ari itu lebih serem dari yang kemarin. Sumpah ini kalau misal aku nggak tahu dia itu manusia, aku ngeliat beginian aku bakal kabur gitu. Rambutnya itu kan panjang, hampir seperut gitu. Ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane Satu cerita datang dari salah satu kawan subscriber. Kali ini datang dari Mas Ari Waluyo di salah satu kota di Jawa Tengah yang kebetulan nggak mau disebutin juga nama kotanya. Nah, Mas Ari itu orang Pekalongan. Cuman kejadiannya itu yang nggak perlu disebutkan nama daerahnya. Jadi waktu itu Mas Ari lagi main ke rumah salah satu temannya di luar kota, di luar Pekalongan, di kota yang berbeda. Dia pun menginap di sana selama beberapa hari dan kejadian itu dialaminya sewaktu lagi nongkrong sama temannya itu di teras rumah kawannya itu. Dan sebelum kita lebih jauh lagi ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lain. Yang gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Nah, Mas Ari Waluyo yang waktu itu main ke rumah temannya. Mereka itu Mas Ari datang siangnya sama temannya juga di situ dan memang udah niat mungkin 2-3 hari ke depan Mas Ari bakal stay, bakal menginap di rumah temannya itu. Malam harinya mereka tuh nongkrong-nongkrong. Rumah temannya itu ya kayak kampung pada umumnya. Kampung tapi nggak kampung-kampung banget. Bangunannya itu udah hampir semuanya itu bangunan permanen dan ukuran rumahnya juga termasuk besar-besar gitu ya. Di sana mayoritas petani dan ya kalau malam hari itu masih suka banyak orang berseliweran. Kan kayak ngairin sawah kayak gitu kan biasanya malam. Nah, ya seperti itulah Mas Ari pun baru pertama kali main ke daerah perkampungan seperti itu. Wah, malam-malam ya gitu ya. Iya, ngairin sawah ya. Iya, ngairin sawah tuh malam-malam. Jadi boleh dibilang di kampungnya temannya itu, anggap aja temannya itu namanya Mas Hari ya. Di salah satu kota yang nggak bisa disebutin daerahnya apa, karena ini menyangkut privasi gitu. Dan waktu lagi asik-asik ngobrol, memperhatikan lalu lalang orang, kurang lebih sampai sekitar jam 11 malam. Nah, si temannya Mas Ari, wah jangan Mas Hari ya, Mas Harto aja, soalnya Hari itu nanti susah. Temannya Mas Ari, Mas Harto itu ngasih tahu, ini biasanya di jam 11 malam, ini udah terakhir nih. Orang jam 11 malam, paling lama pokoknya tengah malam itu udah pada pulang ke rumah. Nah, waktu itu bener jam 11 malam, setelah itu nggak ada satu orang pun yang lewat gitu ya. Dari sore itu mereka berangkat, Mas Ari juga ngelihat, sampai jam 11 malam mereka itu pada pulang. Dan setelah itu ya udah, kampung itu balik lagi menjadi kampung yang sepi. Kampung yang memang pada umumnya kalau tengah malam ya pasti sepi gitu. Nah, di situ Mas Harto itu nggak ngasih tahu apa-apa sebenarnya mengenai sesuatu yang bakal dialami sama Mas Ari malam itu.
Mas Harto cuman ya diem-diem aja gitu, dia nggak banyak cerita, dia lebih banyak ngomongin masalah pekerjaan, ngomongin hal lain di luar kampung itu. Tepat jam 12 malam, di kampung itu udah bener-bener sepi, udah nggak ada orang satupun yang lewat. Di depan sana cuman ada Mas Harto sama Mas Ari. Nah, di situ lagi asik-asik ngobrol, Mas Ari itu dibikin shock. Gara-gara dia ngelihat dari arah kejauhan. Jadi rumahnya Mas Harto itu jarak dari jalan kampung kurang lebih sekitar 4 atau 5 meter. Rumahnya lebar begini dan gak ada pagernya sama sekali. Jadi saat Mas Ari duduk di terasnya situ, teras yang nggak ketutup ininya loh, nggak ketutup atapnya gitu ya, tapi di bagian depannya sana yang langitnya itu agak kebuka. Jadi mereka itu duduknya lebih deket sama jalan, kurang lebih jaraknya sekitar 2 meter. Nah di situ Mas Ari itu kan pemandangannya enak banget ya, bisa ngelihat kanan kiri, jaraknya jauh gitu, pandangannya luas. Di situ di satu titik di sebelah kiri rumahnya Mas Harto, di ujung jalan, di batas antara terang dan gelap, di sana itu ada lampu jalan. Nah, batas akhir dari lampu jalan tadi ke sana itu udah gelap. Dan di situ kalau nggak salah itu ada pohon waru sama pohon apa gitu ya. Itu kayak jalanan kecil masuk ke sana karena jalanan aslinya tuh belok ke kanan. Ini ke sana lurus ada jalanan kecil. Nah, dari arah jalanan kecil itu Mas Ari ngelihat ada kayak sosok perempuan sepintas ya. Dia itu pakai daster warna hijau, daster umum, daster yang kayak dijual di pasar-pasar seperti itu. Dan dia tuh jalan pelan gitu. Waktu itu Mas Ari belum ngelihat dengan jelas. Perempuan tadi tuh makin jalan ke sini, makin deket sampai akhirnya mungkin dalam hitungan berapa detik setelah Mas Ari ngelihat sosok tadi, Mas Ari pun ngasih tahu Mas Harto, "Tok, itu ada seorang perempuan tuh," gitu. Mas Harto tuh cuman diem aja, cuma nengok gitu. Oh iya, diem aja, dia nggak ngerespon banyak. Tok, itu apaan Tok? Malam-malam kok ada perempuan jalan-jalan gini Tok? Itu setan bukan Tok? Bukan, itu bukan setan. Lah kalau bukan setan terus apaan kok malam-malam begini? Nah perempuan tadi kan itu jalannya tuh pelan banget, makin deket sampai bener-bener di bawah ini loh, lampu jalan yang terakhir tadi itu kan mulai kelihatan jelas. Dan di sana Mas Ari tuh ngelihat, "Tok, perempuan itu kayaknya perempuan hamil Tok." "Iya emang perempuan hamil." "Tok, kok kamu tenang aja sih?" gitu. "Ada kayak gituan kok, kayaknya udah tahu ya emang kayak gitu ya." Jadi gini bro, nanti aja ceritanya kalau dia udah lewat," kata Mas Harto tuh seperti itu. Nah makin deket Mas Ari kan ngeliatin beneran itu, sumpah itu lagi hamil. Dan kondisi hamilnya itu udah gede, hamil tua, mungkin kisaran 8 atau 9 bulan, udah hampir melahirkan lah, bener-bener gede. Dan perempuan tadi itu jalannya tuh sambil megangin perutnya, perut bagian bawahnya begini. Kadang sesekali tuh dielus-elus gitu, sambil jalannya tuh nunduk begini, terus nanti lihat ke langit lagi begini, nunduk lagi. Dan semakin deket perempuan itu tuh makin kedengeran kalau dia tuh kayak bersenandung gitu. Dia tuh nyanyi sesuatu tapi nggak jelas, kayak bergumam gitu aja, kayak gitulah, tapi nggak jelas nyanyinya apa. Tok, ada apa sih Tok? Ini apa sih Tok? Ini apa? Mas Ari penasaran nanya ke Harto dengan sedikit agak panik ya, karena apa yang dilihat itu adalah hal yang gak wajar. Seorang perempuan hamil tua jalan-jalan tengah malam sendiri. Ini siapa? Suaminya kemana? Keluarganya di mana? Kalaupun ini manusia ya kayak gitu pertanyaannya. Ini emang gak dilarang gitu. Kalau ini setan ya ayo kita masuk gitu, kata Mas Ari tuh mikirnya seperti itu. Dan gak lama setelah Mas Ari berpikir seperti itu, Mas Harto tuh bilang, "Ri, kita masuk dulu yuk Ri." Wah beneran, ayo masuk. Mas Ari kan juga udah mulai agak sedikit takut waktu itu. Akhirnya mereka berdua masuk ke dalam rumah. Nah di situ, "Tok, emang apaan sih Tok?" "Ya bentar lah, nunggu ini lewat dulu, kalem santai gitu." Dan akhirnya mereka pun berusaha menenangkan diri, terutama Mas Ari gitu ya.
Sambil Mas Ari itu di ruang tamu itu udah gelap. Mas Ari itu coba ngintip dari korden begini, ngeliatin perempuan tadi. Terus dia itu jalannya tuh pelan. Sekali-kali dia senyum sendiri. Mohon maaf ya, kayak mirip orang yang sedang mengalami gangguan jiwa gitu. Kadang senyum, kadang kok mukanya terlihat sedih. Sesekali ngelus perutnya ngelihat ke bawah dan sesekali ke atas. Dan tepat mungkin sekitar 1 meter setelah melewati ini ya, titik lurus di mana Mas Ari ngelihat ke depan. Lewat 1 meter, perempuan tadi tuh nengoknya ke arahnya Mas Ari. Ke arah rumahnya Mas Harto, di mana di situ Mas Ari sempet deg gitu ya, kaget. Astagfirullahaladzim, dia tuh kok ngeliatin ke sini, padahal kan ini gelap nggak kelihatan. Kacanya tuh kaca riben gitu yang hitam ya. Nggak kelihatan dari depan harusnya, apalagi di dalam itu dimatiin. Kok perempuan tadi tuh nengok ke sini seolah-olah dia itu tahu gitu kalau ada seseorang yang lagi ngintip dan itu adalah Mas Ari. Mas Ari kan agak kaget, agak takut gitu. Dan tok dia nengok tuh dia udah, makanya jangan ngintip, dibilang udah sini aja nanti aku ceritain. Kamu udah ngelihat sepintas sesaat ya udah cukup, kata Mas Harto tuh kayak gitu. Dan gak lama setelah itu si perempuan tadi itu lewat begitu aja. Udah lewat, gak kelihatan sama sekali dari pokoknya jarak pandangnya Mas Ari sama Mas Harto itu udah gak kelihatan. Dia berjalan ke arah sana masih dengan gayanya yang seperti itu. Mas Harto pun ngajak keluar lagi. Ya udah lanjut yuk, depan yuk. Akhirnya mereka berdua keluar lagi, duduk di tempat yang sama kayak tadi. Mas Ari penasaran, Tok, sebenarnya apa yang terjadi sih Tok dengan perempuan tadi? Itu manusia bukan Tok? Mas Hartonya cuman kayak mau menjelaskan tapi bingung dari mana mulainya gitu. Sampai akhirnya pertanyaan Mas Ari itu udah habis gitu. Kenapa begini, kenapa begitu, kayak gitu. Pertanyaannya itu banyak. Pertanyaan udah habis. Oke, gini dari aku ceritain aja ya. Nggak usah dijawab pertanyaannya satu persatu, ribet soalnya. Jadi ini perempuan ini suaminya tuh lagi nggak di sini. Suaminya itu lagi di luar kota, lagi di Jakarta, dan semenjak istrinya hamil, suaminya itu nggak pernah pulang, Ri. Kayak gitu, dan nggak pernah pulang entah kenapa. Jadi begini, oh mungkin karena istrinya kayak gitu kali, bukan. Jadi pas awal-awal kehamilan itu, memang udah ada keanehan di istrinya. Istrinya tuh kayak gitu, pas hamil muda aja. Waktu itu suaminya tuh masih sering pulang bolak-balik gitu ya. Pas mungkin hamil 2 atau 3 bulan kayak gitu. Istrinya tuh udah mulai seperti itu, Ri. Dan akhirnya suaminya nggak tahu ya kenapa, itu urusan rumah tangga mereka ya. Mungkin aja nih, cuman dari perkiraanku mungkin suaminya males atau gimana gitu. Akhirnya dia pun udah jarang pulang dan bener-bener pokoknya sampai kurang lebih di usia kehamilan yang 3 bulan. Sampai yang sekarang mungkin hampir 9 bulan, hampir melahirkan itu, suaminya bener-bener gak pernah pulang. Lah, orang tuanya gimana? Orang tuanya itu ya mereka tuh baik, mereka tuh sayang, dirawatin sama orang tuanya. Cuman kalau sayang, kalau dirawatin, kenapa malam-malam dibiarin jalan-jalan? Ya seperti itu, Ri. Ini masih nyambung sama pertanyaan-pertanyaan kamu, sabar ya. Oh ya, siap-siap. Mas Harto pun ngejelasin, melanjutkan penjelasannya. Jadi si orang tuanya itu sebenarnya udah ngelarang, Ri. Kamu jangan jalan malam-malam, bahaya, kasihan bayi kamu. Tapi entah kenapa perempuan tadi tuh nggak terima kalau misal dilarang-larang seperti itu. Dia itu akan ngamuk. Dan kalau dipegangin dan dia bener-bener marah, dia itu akan mukul-mukul perutnya, Ri. Kayak gitu. Ya Allah, kasihan banget, kata Mas Ari ya. Kok bisa ya kejadian seperti itu? Nah itu dia, Ri. Sebenarnya begini, ada temanku, Mas Wito namanya. Wito itu lagi mengusahakan, ya secara sukarela sih sebenarnya, nggak ada kerabat atau apa gitu. Nah Mas Wito itu lagi mengusahakan
ke, ya intinya kayak gitulah. Mas Wito itu orang pinter, dia itu punya beberapa temen juga yang satu komunitas. Mereka itu kayak komunitas supranaturalis gitulah ya, klub-klub kayak gitu, paranormal begitu. Dan Mas Wito itu lagi mengusahakan kesembuhannya si Mbak Juwita ini gitu, anggap aja namanya Mbak Juwita ini udah disamarin. Nah, terus gimana Mas Witonya? Iya, Mas Wito itu lagi mengusahakan, tapi secara diam-diam sih untuk saat ini. Secara diam-diam aja supaya nggak banyak orang tahu juga. Dan aku juga belum tahu terlalu banyak, Ri. Mungkin nantilah. Semoga aja selama kamu di sini ya kamu dapat cerita, dapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kamu yang tadi. Yang intinya perempuan itu tadi, dia akan jalan-jalan tengah malam, Ri. Pokoknya setiap jam 12 malam dia akan jalan-jalan. Ini yang kamu lihat itu masih mending loh. Dia cuman senyum kayak gitu doang ya. Biasanya tuh marah-marah loh, Ri. Waduh, kalau marah-marah itu bakalan serem lagi ya. Iya, makanya itu. Dan warga sini gimana? Ya warga sini udah berbulan-bulan ya bosen lari. Ya udah, awalnya sih pada heboh gitu ya. Wah, sini jalan-jalan malam-malam gitu. Disuruh pulang nggak mau, intinya kayak gitu. Ngamuk kalau disuruh pulang. Ya belakangan karena warga juga udah agak bosen, akhirnya udah didiemin aja, biarin aja. Toh selama ini juga nggak pernah terjadi apa-apa. Si Mbak Juwita itu baik-baik aja dan dia sehat. Ya sampai sekarang dia masih selamat gitu. Cuman memang kalau ada warga yang pas ngelihat, ya warga itu akan cenderung minggir, tapi warga juga ngebantu mantau gitu jalannya tuh ke arah mana minimal. Mas Ari pun akhirnya, oh begitu ya, berarti ini sebenarnya masalah yang kompleks ya. Dimana masalah ini tuh jawabannya belum ada. Kasihan Mbak Juwita gitu, itu nanti gimana ngelahirinya, sebentar lagi kan mau ngelahirin. Ya maka dari itu Ri, si Mas Wito juga lagi ngusahain itu semaksimal mungkin. Nantilah siapa tahu nanti Mas Wito mampir ke sini atau gimana. Ke Bapak biasanya kata Mas Wito, kata Mas Harto ya. Biasanya Mas Wito tuh main ke Bapak juga. Siapa tahu ke sini terus dapat update-nya. Dan malam itu boleh dibilang ya udah malam itu selesai sampai kurang lebih sekitar jam 1:30 pagi. Mas Ari sama Mas Harto itu masih di sana. Obrolan udah selesai ya, mereka tuh udah bosen, udah bingung mau ngobrolin apa lagi, cuma tinggal tiduran doang. Dan Mas Ari itu dikagetin lagi di saat dari arah sebaliknya. Yang sebelumnya kan dari arah kiri. Nah kali ini dari arah kanan, Mas Ari ngedenger ada orang tuh nyanyi-nyanyi gitu. Ada orang bergumam, ada orang bersenandung. Dan Mas Ari langsung nengok begini kan. Wah itu, tuh si Mbak Juwita balik. Ya udah ayo masuk kata Mas Harto tuh masuk. Udahlah sekalian kita masuk aja. Nah waktu itu memang Mbak Juwita tuh masih agak jauh. Masuklah mereka, diangkutin kayak tikar dan sesajen yang lain dimasukin ke dalam. Mas Ari pun kayak gitu masih penasaran. Dia pun masih nengok dari korden gitu. Lagi-lagi Mbak Juwita itu nengok gitu. Pasti nengok bener-bener kayak orang yang merasa diperhatikan gitu secara diam-diam, set gini ya. Nengoknya pun cepet, nengok begini ngeliatin terus sambil jalan, terus jalan lagi, nyanyi lagi. Udah bener-bener malam itu Mas Ari katanya, aku tuh malah aku nggak bisa tidur dok. Kamu nggak bisa tidur kenapa? Aku mikirin itu Mbak Juwita, kasihan dong kayak gitu. Udah tenang aja, dia sekarang udah pulang ke rumah. Biasanya antara jam 12 sampai jam 2 pagi itu dia akan jalan-jalan. Nanti setelah itu ya dia akan balik lagi ke rumahnya. Oh begitu ya, jadi aman ya, nggak apa-apa ya. Iya aman, nggak apa-apa ya. Ya udah tidur sana, besok kita jalan-jalan gitu. Iya sih aku pengen tidur, tapi aku masih kepikiran sama Mas Wito gitu. Aduh ini anak, ya udah terserah kamu deh, aku mau tidur duluan kata Mas Harto. Dan mereka waktu itu, Ri mau tidur di mana? Mau di kamar atau di mana? Kayaknya di kamar gerah ya, di sini aja gimana? Akhirnya mereka pun tidurnya di ruang tamu malam itu. Udah selesai malam itu, keesokan paginya Mas Harto sama Mas Ari itu jalan-jalan keliling kota.
share ke sana kemari lah, nggak ngerti ya, intinya jalan-jalan sampai kurang lebih sekitar jam 1 siang. Setelah jam makan siang mereka masih mampir di warung. Setelah itu mereka pulang. Mereka pun istirahat di rumah di situ sejenak sambil ngobrol-ngobrol, sambil Mas Harto juga bantuin ibunya di belakang gitu ya. Mas Ari juga ikut-ikutan mindah-mindahin barang, lebih tepatnya kayak bukan bantuin apa-apa, tapi kayak ada mindahin barang, kayu-kayu bakar kayak gitu tuh ikut dipindahin ke sana, ke tempat yang lain gitu ya. Dan di situ Mas Ari tiba-tiba ada ini loh, suara bapaknya Mas Harto itu manggil tok gitu. "Je Pak," gitu. Itu dicariin Wito tuh gitu. "Wah, Ri, Mas Wito datang." Pas bener nih Mas Wito datang. Mas Ari langsung excited, dia semangat banget. "Ayo kenalan katanya." "Ngapain, emang mau ngapain gitu? Kan ada perlu apaan?" katanya. "Ya enggak punya. Ayo kenalan. Enggak ada urusan lagi sama kita." "Ya enggak apa-apa, kenalin aja, kenapa gitu." "Cowok gitu." "Iya tahu cowok gitu. Bukan itu, aku tuh penasaran sama yang semalam itu sama Mbak Juwita," kata Mas Ari kayak gitu. "Aku tuh pengen denger ceritanya dari Mas Wito, update-nya tuh seperti apa kayak gitu." Dan udah akhirnya Mas Ari sama Mas Harto pun ke depan sana. "Mas Wito gitu, ini nih ada temenku gitu. Temenku semalam ini Mas ngelihat Mbak Juwita gitu." "Oh iya. Gimana Mas Wito gitu?" Nantilah ceritanya, nantilah, saya baru nyampe gitu, bikinin teh dulu apa kayak apa." "Oh iya Mas, siap Mas." Akhirnya Mas Harto pun ke belakang gitu. "Oh ya Mas, ini kenalin temanku, Ari namanya." Akhirnya mereka pun kenalan, Mas Ari sama Mas Wito tadi. Setelah basa-basi sejenak, Mas Ari pun langsung to the point. "Mas, aku semalam baru ngelihat yang namanya Mbak Juwita kayak gitu Mas." "Oh iya, kenapa Ri?" gitu. "Dan ya aku pengen nanya Mas, apa sih yang sebenarnya terjadi gitu." Dan katanya Mas Wito juga lagi mengupayakan secara diam-diam pengobatannya Mbak Juwita gitu. "Iya, memang aku sama teman-temanku emang lagi mengusahakan itu Ri. Cuman ya untuk saat ini sih belum ada update yang signifikan ya, semuanya tuh masih proses gitu kayak gitu." "Lah terus gimana Mas, kira-kira bisa sembuh atau enggak Mbak Juwitanya?" Mas Ari nanya lagi. "Ya insya Allah ada penyakit, ada sembuh gitu ya. Dan kami emang usahain semoga sembuhnya ya sebelum waktunya melahirkan Ri." Itulah yang agak berat di kita itu seperti itu. Penyebabnya apa sih Mas? Ya kalau nanya penyebabnya itu masih ini juga, kami belum berani menyimpulkan Ri. Apalagi ya kami secara internal itu sebenarnya udah tahu penyebabnya apa, tapi itu kayaknya belum waktunya untuk dibuka ke orang lain." "Oh gitu ya Mas, ya udah deh Mas. Yang penting itu ya Mas ya, bisa disembuhkan kan Mbak Witanya?" "Iya insya Allah bisa," kata Mas Wito. "Kalau enggak gini deh, kamu penasaran banget kayaknya ya Ria." "Iya Mas, aku emang penasaran banget Mas. Dari semalam itu aku nggak bisa tidur, aku nanyain Harto tapi dia juga nggak ngerti gitu." "Oh gitu ya, udah gini aja deh. Nanti malam kamu sampai kapan di sini?" "Aku mungkin 2-3 hari Mas di sini Mas." "Ya udah berarti gini aja deh, nanti malam aku coba ke sini," katanya. "Oh boleh Mas, begadang sini Mas, ngeteh gitu, ngopi-ngopi." "Oh siap. Ya udah nanti malam, lanjut nanti malam ya." Dan akhirnya Mas Wito pun menyelesaikan urusannya sama bapaknya Mas Harto ya, karena urusannya itu sama bapaknya. Udah diselesaikan, Mas Wito pun pulang sore itu, dan Mas Ari sama Mas Harto akhirnya biasa tiduran gitu di ruang tamu sana, dan mereka tuh ketiduran mungkin karena malamnya kurang tidur gitu ya. Dan mereka tidur sampai mungkin sekitar jam 5 sore, dan setelah jam 5 sore mereka pun biasa berberes. Dan Mas Ari itu sangat menunggu momen malam gitu ya, dimana katanya Mas Wito itu mau datang ke situ. Bener aja, dimulai digelar kurang lebih sekitar jam 9 malam. Ketika lingkungan itu udah mulai agak sepi, mulai digelar lah di sana. Sebelumnya sih mereka udah duduk-duduk waktu itu mereka sempat keluar sebentar,
Terus mereka balik sana duduk-duduk di depan, tapi sesajennya itu belum lengkap. Giliran udah sekitar jam 9 malam, sesajennya Mas Harto itu dikeluarin semuanya, di sana digelar. Jam 10 malam, Mas Wito itu datang. Tuh, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah Mas Wito udah ditungguin nih sama Ari, kata Mas Harto. Wah sorry Ri, nungguin Ri. Emang nungguin mau ngapain sih Ri? Ya nggak apa-apa Mas. Enggak, maksudnya biar rame aja, begini kan banyak orang. Oh iya bener. Dan di situ ya mereka itu mengawali obrolan biasalah basa-basi gitu. Bener-bener Mas Ari itu sengaja menahan gitu ya, karena udah ketebak banget nih orang kayak excited banget gitu. Dan agak nggak enak juga terlalu banyak nanya, karena ya di situ banyak juga batasan-batasan kayak gitu. Dan Mas Ari tiba-tiba keingat, wah ini udah hampir jam 11 nih gitu. Momen yang ditunggu-tunggu sama Mas Ari waktu itu, ya kemunculannya Mbak Juwita lagi. Dan waktu itu satu harapannya lagi, Mas Ari itu bisa ngelihat apa yang dilakuin sama Mas Wito pas Mbak Juwita itu lewat. Dan sebelum jam 11 malam itu ada 2 orang temannya Mas Wito itu datang di situ. Jadi totalnya di situ itu ada 5 laki-laki gitu ya. Mas Harto, Mas Ari, Mas Wito dan 2 orang temannya. Di sana mereka ngumpul ngobrol-ngobrol. Mas Ari tuh nungguin jam 11 gitu ya. Wah, ini udah hampir jam 11 nih, sampai ngeliatin jam gitu kan. Jam 11 nih. Wah, sebentar lagi gitu. Nanti katanya tengah malam nih. Kalau nggak jam 11, jam tengah malam pokoknya. Ditungguin kok nggak datang-datang gitu, kok nggak datang-datang. Tepat jam 11 malam, Mas Wito itu nyeletuk. Ayo bro, kita pulang dulu gitu. Wah, di situ Mas Ari tuh kaget gitu. Kagetnya tuh kaget kecewa. Lah kok pulang gitu bentar, orang dari tadi aku nungguin momen ini. Kok malah Mas Wito mau pulang? Mas jangan pulang dulu, Mas tolong Mas jangan pulang dulu. Ya Ri, kamu kenapa sih, orang aku mau pulang katanya. Ya nanti, pokoknya nantilah, kata Mas Ari tuh kayak gitu. Dan waktu itu Mas Ari tuh akhirnya ngungkapin gitu ya, Mas jangan pulang dulu Mas, nunggu Mbak Juwita gitu. Iya kita nggak pulang, kita cuma mau ngerjain kamu aja. Kamu tuh kenapa sih sebenarnya gitu? Aku tuh kasihan Mas gitu. Enggak, selain kasihan itu kenapa? Kamu suka sama Mbak Juwita katanya. Oh, enggak Mas, enggak, dia kan udah punya suami gitu. Ya udah, enggak apa-apa, kalau suka juga enggak apa-apa gitu, suaminya udah jauh katanya. Wah nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu Mas gitu. Iya bercanda-bercanda Ri. Dan bener, hampir tengah malam waktu itu, kurang lebih sekitar jam 12, setengah 12-an, Mas Ari tiba-tiba matanya tuh kan nggak pernah berhenti ke satu titik, di mana kemarin dia itu ngelihat sosok Mbak Juwita di situ. Dilihatin terus ke sana dan bener, Mas Wito, udah datang Mbak Juwitanya, udah datang bener. Ya Mas Wito cuman gini doang ya. Oh iya. Udah biarin aja gitu, biarin Ri gitu, nggak apa-apa Ri. Dan seperti yang kemarin Mbak Juwita, kali ini tuh pakai dasarnya dasar putih. Itu pemandangannya menurut Mas Ari itu lebih serem dari yang kemarin. Sumpah, ini kalau misal aku nggak tahu dia itu manusia, aku ngeliat beginian aku bakal kabur gitu. Rambutnya itu kan panjang, hampir seperut gitu. Karena memang, mohon maaf ya, Mbak Juwita itu kan nggak terawat lagi gitu. Meskipun kondisinya itu masih bersih, tapi nggak terawat lagi. Maksudnya rambutnya udah dibiarin panjang gitu aja, meskipun rapi, cuman ya itu panjang. Ada beberapa yang helai gitu, yang sampai di perutnya segitu. Dan itu menambah serem gitu, dengan dasar putihnya, perutnya yang membesar. Itu sumpah, ini kalau bukan orang ini tuh serem banget, kata Mas Ari. Dia pun ngedeket terus. Mbak Juwitanya jalan seperti kemarin. Kadang nangis, kadang senyum-senyum sendiri, terus lanjut senandung lagi, jalan kayak gitu. Sampai di bawah lampu itu ya, lampu jalan yang kemarin. Aduh beneran deh, aku kasihan banget ya sama ini ya. Mas Ari tuh katanya sampai keceplosan tuh kayak gitu. Dia sampai ngomong sendiri, ya Allah kasihan banget nih orang gitu. Mas Wito itu tolong disembuhin lah, kasihan aku tuh nggak tega ngelihat perempuan kayak gini. Iya, nanti kamu lihat ya, nunggu Mbak Juwita kesini dulu gitu.
dan ditungguin sama Mas Ari sampai akhirnya Mbak Juwita itu datang ke situ deket ke Mas Wito. Nah di sana Mbak Juwita itu berdiri jalan. Kali ini bener-bener Mas Ari itu ngelihat dengan jelas sosok Mbak Juwita itu seperti apa. Dia itu memang sebenarnya sosok perempuan yang cantik, tinggi besar gitu ya, perawakannya itu gede tinggi gitu. Wah ini ya cantik gitu, menurut Mas Ari cantik, kasihan banget ini. Dan di situ Mbak Juwita berhenti di depan mereka itu pada nongkrong di sana. Berhenti aja. Mas Wito itu ngadepnya masih ke sini ngebelakangin Mbak Juwita. Berhenti dan manggil Mas Wito. Mas Wito katanya. Nah, Mas Wito pun nengok gitu. Iya Juwita gitu. Mau kemana katanya. Aku mau jalan-jalan Mas gitu. Oh mau jalan-jalan sendirian aja. Iya Mas sendirian Mas, itu aku ditungguin sama orang di sana gitu. Nah di situ Mas Wito tuh kayak nengok ke Mas Ari gitu kan. Dan Mas Ari bingung gitu, ditungguin di sana siapa gitu. Oh ya udah hati-hati ya Juwita. Iya Mas, terima kasih Mas, mari Mas. Nah Mbak Juwita pun jalan ke sana lanjut bersenandung lagi. Di situ Mas Ari tuh bingung. Mas Wito, dia itu ditungguin orang di sana itu siapa? Itu dia sumber masalahnya, kata Mas Wito. Sekarang kamu udah tahu kan satu poin. Jadi memang ada satu makhluk, ya boleh dibilang itu kayak jin ya, jin jahat ya Ri. Dia yang sedang mempermainkan Juwita. Dan kalau menurut, tapi aku lagi-lagi takut jadi fitnah ya Ri ya. Ya tapi nggak apa-apa Mas, kita aja internal Mas gitu. Oh ya sudah gini, Harto juga udah tahu, udah aku kasih tahu. Ini itu Juwita itu seperti ini, bukan sesuatu yang natural atau terjadi begitu aja enggak, tapi ada yang ngebuat Ri gitu. Wah siapa yang ngebuat Mas? Ya ada lah seseorang yang jelas, seseorang yang masih deket gitu. Itu yang ngebuat, tujuannya itu mau misahin Juwita sama suaminya. Seperti itu. Oh gitu ya Mas ya. Iya, dan sepertinya itu akan berhasil. Dan ya kita nanti nunggu prosesnya aja lah. Suaminya itu udah nggak mau kesini lagi, udah nggak mau ngurusin istrinya lagi. Aku orang lain mau ikut campur juga nggak enak. Yang jelas aku kasihan. Yang jelas begini aja. Udahlah urusan suaminya sama Juwita, aku nggak mau ikut campur. Mereka mau melanjutkan hubungannya, alhamdulillah balik lagi gitu ya seperti dulu. Kalau mereka harus berpisah ya udah, itu di luar wewenangku Ri, katanya gitu. Yang mau aku urusin ini adalah itu tadi, kiriman-kiriman yang datang ke tubuhnya Mbak Juwita. Ini alhamdulillah beberapa itu udah aku bersihin, tinggal beberapa aja nih. Kami itu lagi kejar-kejaran sama HPL-nya ini nih gitu. HPL ya bener ya. Ya pokoknya tanggal lahirnya gitulah, waktu melahirkannya gitu. Nah nunggu itu aja, kita lagi cepet-cepetan dan alhamdulillah cuman tinggal ada satu yang di sana nih. Ini yang dedengkotnya dan rencananya memang malam ini ya kami akan melakukan itu Ri. Tadi aku udah bilang sama bapaknya Harto nih gitu. Oh emang sama bapaknya Harto urusan begitu ya Mas ya? Iya bapaknya Harto kan yang mimpin proyeknya katanya. Wah Harto kamu nggak cerita gitu. Wah tahu gitu aku tanya sama bapak aja gitu. Hehehe Mas Harto cuman ketawa doang. Ya udah gini. Ini Juwita nanti aku nunggu dia balik lagi ke sini. Nanti aku akan ke sana ya. Oh ya silakan Mas Wito. Tapi kalian nggak usah ikut. Gitu. Iya aku juga nggak mau ikut Mas. Aku takut sama yang begituan kata Mas Ari. Sampai akhirnya waktu itu jam 1 pagi Mbak Juwita itu udah pulang, udah balik lagi. Nyapa Mas Wito lagi ya. Intinya kayak biasa lah basa-basi, udah mau pulang Juwita. Iya aku udah mau pulang. Akhirnya Mbak Juwita pun pulang ke sana. Pulang ke rumahnya udah nggak kelihatan. Mas Wito bangun sama 2 orang temannya itu langsung menuju ke sana dan sayangnya Mas Ari itu nggak tahu apa yang dilakukan sama Mas Wito tadi. Ritualnya, jurus-jurusnya atau apanya itu nggak Mas Ari itu nggak ngelihat gitu ya. Sampai akhirnya
kurang lebih sekitar setengah jam kemudian Mas Wito itu balik ke situ. Dan ternyata bapaknya Mas Harto itu keluar dari rumah gitu. Langsung nyapa Mas Wito gitu. Gimana Wit? Gimana Wit? Alhamdulillah Mas, ini udah beres semua gitu. Oh yes, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya udah, nanti kita lihat aja Juwita besok seperti apa gitu. Semoga semuanya itu bisa disembuhkan. Terus itu gimana? Ya udah aku balikin sih Mas ke yang bikin gitu. Oh begitu ya, ya sudah gitu, udah nggak apa-apa gitu, udah, ya udah lanjutin ke sini. Bapak ikut ya, ya silakan Pak, silakan. Akhirnya malam itu mereka di sana, tapi sama sekali nggak ngebahas masalah Mbak Juwita tadi. Masalah Mbak Juwita nanti kita lihat besok, apakah Mbak Juwita udah normal atau belum. Dan ternyata singkat cerita aja, keesokan harinya Mas Ari sama Mas Harto itu lagi duduk-duduk di depan rumah situ. Masih pagi-pagi ngelihat Mbak Juwita itu naik motor, gitu. Toh Mbak Juwita itu ya toh ya, iya gitu. Cantik ya toh ya, iya emang cantik gitu. Dan di situ Mas Harto juga bingung, Ri, kayaknya udah sembuh Ri Mbak Juwita. Oh kayak gitu ya? Iya, biasanya tuh nggak pernah naik motor kayak gitu Ri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan memang benar semenjak hari itu Mbak Juwita itu sembuh dan udah nggak pernah jalan-jalan malam lagi seperti itu. Yang jelas penyakitnya Mbak Juwita, sesuatu yang seperti tadi itu adalah sesuatu yang dibikin sama salah satu tetangganya yang masih kerabat sama saudaranya, yang tujuannya itu untuk misahin antara Mbak Juwita sama suaminya. Dan memang benar setelah Mbak Juwita melahirkan, suaminya itu pun akhirnya menceraikan Mbak Juwita. Kayak gitu. Dan Mbak Juwita nggak tahu, Mas Ari juga nggak tahu kelanjutannya. Kan waktu itu udah jadi janda. Nah sekarang itu udah menikah lagi atau belum gitu. Mas Ari itu nggak dapat update-nya. Dan udah lama nggak kontak sama Mas Harto juga gitu ya. Kurang lebih seperti itu ceritanya dari Mas Ari tentang Mbak Juwita yang dibuat seperti itu di saat kondisinya lagi hamil gitu ya. Terima kasih buat Mas Ari dan kawan-kawan yang udah berbagi cerita ini. Terima kasih buat kawan-kawan di rumah juga yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Mohon maaf ya kalau misal banyak sesuatu yang nggak nyaman di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Lapak Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.